Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan materi kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa pimpin berdoa? Teman-teman, sebelum kita belajar mulai pelajaran kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Biar kita tidak tegang, kita menyanyikan lagu. Kemarin siapa yang menyanyikan lagunya? Kita sendiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Ini materi kita tentang minat menunjukkan. Apakah kalian sudah siap mengikuti layanan dasar bimbingan vertikal hari ini? Siap. Ibu akan menyampaikan tujuan dari bimbingan kita hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu membangun minat dalam membaca. Kedua, siswa mampu membiasakan diri dalam membaca buku. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan diri, menumbuhkan minat membaca sehingga menjadi hobi yang menyenangkan ya. Nah, nanti ibu minta salah satu siswa untuk membacakan buku baca cerita. Siti. Menipu monyet. Suatu hari di pagi yang cerah, kancil berjalan pelan di sebuah kebun jambu air. Ranum sekali jambu air itu. Aku jadi ingin memekiknya. Tapi kelihatannya pohon jambu itu tinggi sekali ya. Kancil mengeluh karena pohon jambu air tidak bisa ia panjat. Tiba-tiba muncullah si monyet sambil bergelantungan di pohon jambu. "Hai Kancil, sedang apa kamu di situ?" tanya si monyet. Ternyata monyet tidak kenal dengan semua jenis pohon, kecuali pohon pisang kesukaannya. "Aku lagi menunggu pohon jambu air ini berjatuhan," kata si Kancil. Nah, kalian sudah mendengar teman kalian membaca buku cerita. Ibu akan menampilkan video ya. Lihat menunjukkan minat baca. Nanti bisa diamati, nanti kita sama-sama menganalisis ya. Kita dulu. Dipikir-pikir, kita seringkali dinasihati untuk rajin membaca. Dari kecil, kita diajarkan untuk rajin membaca, terutama membaca buku. Masuk di bangku sekolah, kita kian sering menerima anjuran ini, bahkan hingga kita masuk ke dunia perkuliahan. Membaca memang aktivitas yang bermanfaat, sangat mudah mencari informasi tentang manfaat membaca. Sayangnya, meski banyak orang tahu manfaat membaca, tapi menumbuhkan dan membiasakan untuk membaca adalah perkara yang cukup susah. Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat membaca. Terdapat faktor internal dan eksternal.
Faktor internal meliputi persepsi, motivasi, dan atensi individu. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari akses terhadap sumber bacaan, sarana dan prasarana, fasilitas yang mendukung perkembangan teknologi, hingga kebijakan pemerintah yang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat. Mengutip dari bbc.com, ada 3 cara yang bisa digunakan untuk menumbuhkan minat baca. Cara yang pertama adalah tanamkan pada diri sendiri bahwa kamu memang ingin membaca. Temukan alasan paling tepat untuk membaca buku, bahwa memang kamu harus membaca karena kamu membutuhkannya. Selanjutnya, temukan cara membaca yang paling sesuai dengan dirimu. Setiap orang punya gaya membacanya sendiri. Ada yang senang membaca di tempat sunyi, ada juga yang di tempat ramai. Ada yang sedang membaca dengan suara, namun ada juga yang lebih nyaman membaca dengan diam. Dan yang terakhir, jangan menetapkan target yang menekan. Apa asyiknya membaca dengan target-target yang menekan? Membaca menjadi aktivitas yang sangat menakutkan dan melelahkan. Menumbuhkan minat baca. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang, sebab dengan minat ia akan melakukan sesuatu yang diminati. Sebaiknya tanpa minat seseorang tidak mungkin akan melakukan sesuatu menurut Polanco ya. Membaca adalah suatu cara mendapatkan informasi dari suatu tulisan. Membaca buku sangatlah penting karena buku adalah jendela dunia, dan bidangnya ilmu. Dengan membaca pula seorang akan terbentuk kepribadiannya. Nah, faktor-faktor mempengaruhi minat baca ada 2 ya, faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu eksternal itu faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri, kemampuan membaca siswa, media elektronik, dan yang kedua faktor eksternalnya yaitu berasal dari luar diri siswa, yaitu sendiri. Misalnya pengaruh lingkungan keluarga, kurangnya kebiasaan membaca, lingkungan sekitar atau teman ya. Beberapa manfaat membaca buku ada 4. Dapat meningkatkan kedisiplinan diri, menambah wawasan dan pengetahuan, dapat meningkatkan konsentrasi dan melatih keterampilan. Nah, ini tipsnya ada 5. 1. Bacalah buku sesuai dengan minat atau kesukaan sehingga menjadi hobi. 2. Buatlah jadwal untuk membaca. Carilah waktu yang tepat untuk membaca, misalnya sebelum tidur atau jam istirahat. Yang 3. Baca di tempat yang nyaman. Carilah tempat yang tenang dan nyaman untuk membaca, seperti di kamar atau di taman. 4. Gabungan dengan kelompok baca atau kaum baca agar bisa bertukar pikiran dengan orang lain. 5. Berikan reward pada diri sendiri setelah berhasil membaca sampai selesai. Misalnya pergi ke kafe atau melakukan aktivitas yang menyenangkan sehingga jadi memotivasikan lebih menyenangkan ya. Setelah kalian mengamati video ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu menulis kiat menumbuhkan minat baca ya. Ibu bagikan kelompok menjadi 3 ya. Bagikan kelompok menjadi 3. Sesuai dengan
kertas berwarna ya. Nanti bisa ditempelkan ke kertas karton di depan. Sudah mulai dikerjakan. Mulai berdiskusi. Ada kesulitan dalam berdiskusi? Ada. Dikasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Kelompok 2 ada masalah? Nanti Bu Mita setiap kelompok mempresentasikan ke depan ya, dan kelompok yang lain menanggapi dari presentase dari kelompok lain. Nanti yang mempresentasikan maju ke depan ya. Ini ya. Kelompok 1 bisa mempresentasikan. Hasil dari diskusinya. Kelompok 1 bisa berdiri sini di depan. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Ini hasil presentase dari kelompok kami. Nomor 1, apakah membaca Anda di rumah sudah bagus? Lumayan bagus. Nomor 2, bagaimana menumbuhkan minat baca Anda di rumah? 1, buatlah jadwal untuk membaca. 2, ciptakan rasa senang dalam diri saat membaca. Soal nomor 3, jika tidak memiliki minat membaca, apakah ada trik dan cara Anda dalam menumbuhkan minat baca di rumah? Dapat yang 5, membaca sambil mendengarkan musik yang disukai. Kelompok lain menanggapi. Apakah membaca sambil mendengarkan musik tidak terganggu? Tidak. Kelompok lain. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apakah membaca Anda di rumah sudah bagus? Bagus. 2, bagaimana menumbuhkan minat baca Anda di rumah? Yang pertama, dengan rasa senang dan cinta seperti apapun tugas dan buku yang kita baca. 2, membaca di tempat yang nyaman. 3, jika tidak memiliki minat membaca, apakah ada trik dan cara Anda dalam menumbuhkan minat baca di rumah dapat diterima?
membaca dalam bahasa. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1, ada tanggapan? Esra? Kertas yang berwarna tadi sudah dibuat? Sudah? Ya, kelompok. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apakah membaca Anda di rumah sudah bagus? Bagus. Bagaimana menunjukkan minat baca Anda di rumah? 1. Menyediakan buku yang menarik untuk membaca. Pilih tema bacaan yang kamu sukai. 3. Jika tidak memiliki minat membaca, apakah ada trik dan cara Anda dalam menumbuhkan minat baca di rumah? Dapat diterima membaca buku bersama orang tua di rumah. Kelompok 2, ada tanggapan? Kesha? Tidak ada. Ya, jelaskan. Untuk kertas warna tadi sudah dibuat? Aku minta kelompok 1 nanti menempelkan ke kertas karton yang sudah disediakan ya. Satu-satu yang kalian tulis di kertas berwarna tadi ya. Coba kelompok 1 mana? Bisa mulai menempelkan. Ini kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah menempelkan hasil dari tulisan yang mereka buat kiat untuk menumbuhkan minat baca ya. Nanti kelompok 2 juga akan menempelkan di kertas ini. Kita tunggu dulu apakah kelompok 2 sudah menyelesaikan tulisannya. Ya, mulai tempelkan. Sudah siap? Ya, bisa mulai tempelkan di depan. dari produk dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah di kertas karton ya.
kalau yang ingin ditanyakan? Saya bagaimana cara menumbuhkan minat membaca agar mengembangkan dan menjadi hobi? Tadi kalian sudah melihat teman kalian membaca buku ya di depan. Membaca buku cerita. Nah, ceritanya tidak membuat ceritanya menarik, membuat kalian penasaran ingin membacanya sampai selesai. Carilah buku yang menarik sehingga keinginan kalian membaca sampai selesai itu ada. Misalnya membaca di taman, misalnya membaca di atau cari buku yang menarik lah, seperti buku cerita tadi yang dibacakan temannya. Pasti kalian ingin tahu kan sampai akhirnya ceritanya, pasti penasaran ya. Makanya untuk membangun menumbuhkan minat baca sehingga menjadi menyenangkan ya, itu carilah buku yang menarik untuk dibaca ya. Esra, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan faktor eksternal? Faktor internal, eksternal ya. Faktor ada dua. Faktor internal ini tadi. Faktor internal itu berasal dari dalam diri. Ya, kebiasaan membaca tadi. Yang kedua eksternalnya faktor dari luar diri. Misalnya pengaruh lingkungan keluarga atau teman sebaya. Bisa juga pengaruh dari lingkungan sekitar sehingga mempengaruhi minat membaca ya. Contohnya misalnya pergaulan dengan teman. Ada teman yang gak suka membaca, sehingga yang kalian jadi ikutan. Faktor keluarga juga bisa mempengaruhi karena dari lingkungan keluarga tidak menerapkan, mungkin tidak membiasakan diri dengan membaca buku. Itu faktornya. Bisa juga dari lingkungan luar, lingkungan sekitar rumah ya. Misalnya kondisi lingkungannya bising, ribut, jadi mengganggu konsentrasi untuk belajar sehingga minat untuk menumbuhkan untuk membaca itu jadi tidak ada, kurang. Nah, caranya tadi biar bisa membangun minat membacanya tadi dengan cara carilah tempat yang nyaman sehingga konsentrasinya bisa membaca bukunya lebih bagus lagi, tidak terganggu dengan bunyi-bunyian misalnya keributan sehingga kalian menjadi terganggu untuk membaca tadi. Oh iya, tadi masih ada yang faktor internalnya ya. Internalnya itu dari dalam diri, yang kebiasaan tadi ya. Nah, contohnya tadi kurangnya keinginan untuk membaca atau disiplin diri sehingga keinginan untuk membacanya kurang ya. Itu yang internal. Yang internal tadi sudah dijelaskan ya. Ibu akan memberikan refleksi ya, tugas di rumah. Nanti Ibu bagikan melalui Google Form linknya ya. Untuk minggu depan materinya mungkin kita akan bahas tentang bullying ya. Hari ini materi kita membahas tentang apa tadi?
membaca dan kiat-kiat menumbuhkan minat baca tadi. Untuk dijelaskan. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, sebaiknya